Sistem perkembangbiakan pada hewan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan pada hewan vertebrata dan perkembangbiakan pada invertebrata. Hewan vertebrata pada umumnya melakukan reproduksi atau perkembangbiakan secara generatif atau secara seksual. Sementara hewan invertebrata, yaitu hewan tidak bertulang belakang, mereka pada umumnya melakukan perkembangbiakan secara aseksual atau vegetatif. Tetapi ada juga beberapa yang sudah tingkatannya lebih sempurna, mereka mampu melakukan reproduksi secara seksual. Reproduksi vegetatif pada hewan dilakukan dengan beberapa cara. Contohnya dengan pertunasan, pembelahan sel, fragmentasi, dan juga partenogenesis. Sementara perkembangbiakan generatif melibatkan pembuahan sperma sel telur, itu dibedakan menjadi dua. Ada fertilisasi eksternal, yaitu pembuahan yang dilakukan di luar tubuh. Kemudian fertilisasi internal, yaitu pembuahan yang dilakukan di dalam tubuh induk betina. Pertunasan pada hewan contohnya dilakukan oleh hidra dan obelia. Ini tunasnya atau tonjolan dari dalam tubuhnya itu bisa berkembang menjadi individu baru. Kemudian fragmentasi dilakukan oleh cacing, contohnya planaria. Jadi tubuhnya jika dipotong-potong menjadi beberapa bagian, maka bagian tubuh itu masing-masing akan membentuk tubuh yang baru sehingga menjadi individu yang baru. Sementara partenogenesis dilakukan oleh lebah ataupun kecoa. Ini individu betina bisa melakukan pembuahan tanpa adanya reproduksi dengan jantan. Jadi dia bisa melakukan pembuahan sendiri, namanya partenogenesis. Reproduksi seksual pada hewan dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan berkembangnya embrio di dalam induk betina. Jadi yang pertama ovivar dengan cara bertelur, vivipar dengan cara melahirkan, dan ovovivipar dengan cara bertelur dan melahirkan. Dalam proses reproduksinya, beberapa makhluk hidup mengalami siklus hidup atau proses pergiliran makhluk hidup. Contohnya siklus hidup pada obelia, kemudian metamorfosis pada katak ataupun pada beberapa serangga. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, ada yang metamorfosis sempurna, yaitu jika bentuknya itu betul-betul berubah total. Kemudian metamorfosis tidak sempurna, itu jika perubahan bentuknya tidak terlalu signifikan berubahnya. Selain reproduksi secara alami, hewan juga bisa dilakukan reproduksi dengan bantuan manusia. Contohnya teknologi reproduksi pada hewan. Salah satu yang lazim digunakan adalah inseminasi buatan, di mana sperma dari induk jantan itu disuntikan ke dalam tubuh induk betina. Kemudian ada juga dengan cara cloning. Cloning merupakan rekayasa genetika, sering disebut dengan cangkok gen. Ini dilakukan dengan cara menghilangkan inti sel telur, kemudian digantikan dengan inti sel donor. Jadi, kromosom yang berkembang di dalam sel telur itu adalah kromosom dari sel donor. Lalu setelah berkembang menjadi zigot atau embrio, maka disuntikan ke dalam rahim induk betina. Nah, nantinya diharapkan individu yang terlahir dari embrio tersebut akan memiliki sifat yang sama persis atau identik dengan gen yang dari sel donor tadi.